Dengan gerakan cepat dan langsung menyerang Suryong. Matilah! Kilatan putih pedang meluncur deras menuju Suryong. Di cerita sebelumnya, baik Suryong berhasil mengalahkan dan menyadarkan Puan Sihir. Kini Suryong telah keluar dari gua dengan pakaian compang-camping dan wajahnya penuh debu. Berjalan linglung di lembah durjana yang kini sepi. Tiba-tiba suara lantang memanggilnya. Hyung! Suryong tersentak dan berbalik. Akionho berlari ke arahnya dengan wajah khawatir. Ya ampun, bagaimana dengan kondisimu? Kau kotor dan bajumu sobek-sobek, serunya cemas. Suryong kemudian menajamkan pandangannya ke belakang Yonho. Tunggu, sudah jelas kau tidak datang sendirian. Di belakang Yonho, Mai Guryun berdiri dengan aura energi yang kuat terpancar darinya. Anak nakal ini, bentaknya geram. Waduh, gumam Suryong pelan. Mai Guryun mendekat dengan tatapan menyelidik. Apa kau terluka? Tanyanya dengan nada setengah menginterogasi. Aku baik-baik saja dibanding penampilanku, jawab Suryong berusaha tenang. Mata Suryong kemudian tertuju pada beberapa luka di tubuh kakeknya. Bekas-bekas itu, gumamnya. Ada yang mampu melukai Mai Guryun seperti ini. Siapa sebenarnya? Pikir Suryong penuh tanya. Suryong mendorong Yonho sedikit ke samping. Fokus sepenuhnya pada luka-luka kakeknya. Karena rasa penasaran, kakek, siapa yang memberikan luka itu? Tanyanya. Aku adu mekanik dengan seseorang bernama Ghost Eye di gerbang masuk, jawab Mai Guryun dengan nada kesal. Dia seorang master yang luar biasa. Aha, gumam Suryong. Kalau itu Ghost Eye, itu masuk akal. Waktu pertama bertemu, aku sedang sibuk, jadi aku lewat saja. Tapi kalau itu benar-benar seni bela dirinya, apa kakek membunuhnya? Tanya Suryong. Dengan sedikit geram, Mai Guryun menjawab. Setelah beberapa serangan, dia dan juga dua bajingan lainnya langsung kabur. Omong-omong, Ghost Eye itu memberitahukan julukanmu. Yonho menyambung dengan nada polos. Orang mesum berwajah giok. Mendengar itu, rona merah menjalar di wajah Suryong. Ghost Eye, kampret kau, gurtunya dalam hati. Tiba-tiba Mai Guryun menghunuskan pedangnya. Hei bocah, apa sebenarnya yang kau lakukan di luar? Suryong yang tak ingin kena amukan kakeknya segera melompat mundur. Sambil berlari kecil menjauhi Mai Guryun, ia menjelaskan dengan cepat. Julukan itu dibuat oleh Wong Kang. Maka terjadilah adegan kejar-kejaran di tengah lembah durjana yang sunyi. Saat itu Nam Gongsu telah tiba di lokasi. Melihat kelakuan Suryong, ia menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi kesal. Baik Suryong, membuat insiden besar seperti ini, sekembalinya di perguruan, kau akan menerima teguran keras. Organisasi orang tua murid ingin kau segera dipecat. Jadi, sekarang kau mengancam akan memecatku, balas Suryong sambil menghentikan langkahnya. Nam Gongsu menghela napas panjang. Astaga, siapa juga yang mau memecatmu? Jangan berpikir untuk lolos begitu saja setelah melakukan hal yang seperti ini. Kau harus mengajari muridmu dengan mempertaruhkan nyawamu mulai sekarang, tegas Nam Gongsu. Ya, lagi pula aku akan terus bekerja keras, jawab Suryong sambil tersenyum tipis. Bajingan ini juga tidak normal, gumamnya dalam hati. Sang Wong yang baru saja menyadari ada yang kurang mengangkat tangan dan bertanya, tapi guru, di mana yang lain? Aku hendak mencari mereka, jawab Suryong dengan senyum lebar. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan para murid yang terluka sedang dirawat oleh tabib iblis. Tabib iblis bersujud memohon ampun. Kami akan menyerah. Bagaimanapun juga, aku sudah merawat muridmu. Suryong yang berdiri di belakang bertelepati dengan cepat. Kerja bagus, tabib iblis. Rahasiakan kalau kau mengabdikan kesehatanmu padaku. Baik, Pak, jawab tabib iblis dalam hati. Setelah itu, semuanya diselesaikan dengan cepat. Luka-luka para murid pulih dengan luar biasa cepat berkat perawatan khusus tabib iblis. Masalah utama mereka kini tinggal Yomin. Tabib iblis menjelaskan kondisi Yomin pada Mai Guryun. Energi miliknya telah terserap, jadi inti internalnya sangat parah. Bahkan jika dia bangun, dia tak akan bisa sesehat sebelumnya. Suryong meminta kakeknya membawa yang lain keluar. Biar aku yang mengobatinya, katanya serius. Dengan hati-hati, Suryong mengeluarkan kristal es peninggalan Puan Sihir. Ia membagi sejumlah besar energi yin di dalamnya, menyimpan setengahnya di perut Yomin dan setengahnya lagi untuk dirinya.
Setelah selesai memasukkan energi dingin itu ke tubuh Yomin, Suryong berkata dengan tekad, "Persiapkan dirimu. Kita tidak hanya akan berlatih teknik Qigong, tapi juga seni bela diri es." Setelah urusan di Lembah Durjana selesai, mereka mengawal para penjahat yang terikat ke kantor pemerintah terdekat. Seorang pegawai pemerintah tampak setengah tak percaya mendengar laporan kejadian tersebut. "Apa? Jadi maksudmu, kau menaklukkan Lembah Durjana dengan kurang dari 10 orang, bahkan 5 orangnya belum berusia 20 tahun, dan mereka hanya murid. Akademi Asur Dragon benar-benar." Mae Guryun menyela dengan nada meremehkan. "Para seniman bela diri yang lihai dan kuat sudah kabur. Kami hanya menangkap sisa-sisanya." Tak lama kemudian, rumor yang sulit dipercaya mulai menyebar di Kangho. Kini mereka bersiap untuk pulang ke akademi. Suryong meminta yang lain untuk pergi duluan, beralasan ada sesuatu yang tertinggal dan Nia akan menyusul. Setelah memastikan rombongan murid dan kakeknya sudah cukup jauh, Suryong berbisik pelan, "Cukup, keluarlah." Dari balik rerumputan muncul sesosok pria dengan beberapa luka di tubuhnya. Ternyata itu luka yang dia terima saat melawan Mae Guryun, Gosai. "Rupanya kau sudah tahu," katanya dingin. "Kau terus-menerus menatapku. Mana mungkin tidak tahu," balas Suryong dengan nada datar. "Jadi apa maumu?" tanyanya penasaran. Gosai menatap tajam ke arah Suryong. "Biar kutanya langsung saja ke intinya. Apa kau bagian dari kultus darah?" Kegelisahan dan tanda tanya besar terpancar jelas dari mata birunya. Suryong memasang wajah polos. Kultus darah? Ada apa menyebut itu tiba-tiba? Seakan menahan sesuatu yang mendidih di dalam dirinya, Gosai menggertakkan giginya. "Jangan pura-pura bodoh. Ada yang bilang dia melihatmu berubah menjadi sosok bermata merah dan berambut merah crimson saat kau bertarung melawan Bloodhand." "Mata merah dan rambut merah crimson? Aku tak paham maksudmu," ucap Suryong berusaha meyakinkan. "Sudah jelas, itu Hypen Divine Arts. Hanya para iblis darah terbaik dari kultus darah yang bisa mempelajarinya." "Biar kutanya lagi, apa kau iblis darah?" tanya Gosai penuh keyakinan. "Bukan," jawab Suryong singkat dengan wajah serius. "Kenapa kau berdalih iblis darah?" "Kau tak bisa menipu mataku," seru Gosai dengan nada penuh keyakinan bahwa dugaannya benar. "Mata itu rupanya benar. Tak habis pikir aku bertemu murid seni bela diri Blue Eye di sini," gumam Suryong dalam hati. "Sudah kubilang bukan," ucap Suryong lagi. Namun kemudian ia menunjukkan matanya yang berubah menjadi merah menyala dan rambutnya yang memerah crimson. Melihat perubahan itu, Gosai terkesiap. Sesuai dugaan, dasar keparat. Namun tiba-tiba ia tertunduk, merasakan sakit yang menusuk di kedua matanya. Melihat reaksi Gosai, Suryong berpikir apa dia menghindari tatapan iblis darah. Tangan Gosai gemetar hebat, menahan rasa sakit yang luar biasa di kedua matanya. Dengan suara tercekat, ia berkata, "Hari di mana aku bisa balas dendam akhirnya tiba. Akan kubunuh kau iblis darah dan membalaskan dendam teman lamaku." Energinya meledak, mengabaikan rasa sakit di matanya demi keinginan yang membara untuk membalas dendam. Ia menghunus pedangnya dengan gerakan cepat dan langsung menyerang Suryong. "Matilah!" Kilatan putih pedang meluncur deras menuju Suryong. Kita flashback dulu. Di sebuah ruangan gelap, 4 anak kecil duduk berbisik-bisik. Anak berambut hitam berkata, "Jika bukan orang-orang itu, siapa yang akan mengajari yatim piatu seperti kita seni bela diri?" Anak lain menyambung, "Ya kan, kalau begitu aku juga ingin ikut mereka." Beberapa waktu berlalu. Dengan tubuh bergetar hebat, menyaksikan ketiga temannya tergeletak tak bernyawa di hadapannya. Dari ruangan sebelah, samar-samar ia mendengar percakapan para penjaga. Ia menutup telinganya rapat-rapat, berusaha meredam suara yang mengerikan itu. "Hari ini juga ada 3 mayat," kata seorang penjaga dengan nada datar. "Kupikir anak-anak itu akan menjadi wadah yang berguna," timpal penjaga lain. "Mana mungkin wadah yang mampu melawan para dewa akan mudah ditemukan. Kita terlalu memaksa, makanya meledak," jawab penjaga pertama. "Untuk bocah yang kualitasnya kurang bagus, kita harus mengajari mereka seni bela diri Blue Eye sejak awal. Karena kita butuh seorang bayangan untuk melayani orang itu juga." Kini gilirannya telah tiba. Dalam kondisi terpasung tak berdaya, tubuhnya bergetar hebat.
Dilanda ketakutan akan kematian seperti teman-temannya, air matanya mengalir deras di pipinya. Ia hanya bisa pasrah. Terimalah, kata seorang penjaga sambil mendekat dengan sebuah wadah berisi cairan kebiruan. Jika bisa menahannya, kau akan memiliki mata biru. Cairan obat berwarna kebiruan itu dituangkan paksa ke matanya. Ia hanya mampu menjerit, tertahan, menahan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan sekarang pun, terkadang aku mendengar percakapan para penjaga itu dalam mimpiku. Supaya bisa selamat, jika disuruh belajar bela diri, maka aku belajar. Jika disuruh minum obat, maka aku minum obat. Dan jika disuruh membunuh, maka aku akan membunuh. Kembali ke masa kini, secepat kilat Suryong menghindari serangan Gosai, meninggalkan jejak bayangan di tempatnya semula. Kini ia berdiri tepat di samping Gosai. Gosai terkejut, itu langkah Phantom. Gumamnya tak percaya. Suryong yang berada dekat dengan Gosai berbisik, seni bela diri Blue Eye kan? Diam! Bentak Gosai sambil kembali mengayunkan pedangnya dengan niat membunuh. Suryong dengan tenang menghindari serangan itu. Apa kau kabur dari sekte darah juga? Tanyanya lagi. Sudah kubilang diam. Gosai menyerang membabi buta, mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa. Lintasan energi pedang terlihat jelas di udara, menggambarkan betapa menakutkannya serangan tersebut, hingga membuat daun-daun berguguran dan debu berterbangan. Suryong terus mundur menghindari jangkauan serangan Gosai. Dia terlalu berlebihan memakai seni bela diri Blue Eye-nya sekarang. Gumam Suryong. Lewat pelatihan khusus dan mata biru yang diinduksi obat, kau bisa melihat aliran Ki. Yang berarti kau bisa memprediksi pergerakan dan memperkirakan seberapa kuat lawan. Jika berhasil, kau bisa memiliki mata ilahi yang hampir bisa menerawang. Tapi sayangnya, itu tidak begitu cocok melawan seni Heaven Divine Arts. Melihat Gosai menyerang seperti orang kerasukan, Suryong akhirnya menghunuskan pedangnya. Untuk sekarang, tenanglah dulu, ucapnya dingin. Dengan satu ayunan kuat, pedang Suryong menangkis pedang Gosai hingga terlempar jauh. Memanfaatkan celah itu, Suryong melanjutkan dengan satu pukulan keras yang menghantam Gosai, membuatnya terhuyung dan jatuh berlutut sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Tulang rusuknya terasa remuk dan hancur. Suryong berdiri tegak di hadapannya, tatapannya dingin namun penuh perhitungan. Aku lebih kuat darimu, gumamnya dalam hati. Kau tahu sesuatu soal seni bela diri yang kau pelajari, tanya Suryong. Kemudian ia menjelaskan dengan tenang, seni bela diri Blue Eye diajarkan ke penjaga bayangan seorang Blood Demon. Jadi ada beberapa batasan. Kedua seni bela diri ini sangat memperlihatkan posisi antara bawahan dan atasan. Kau tak bisa mengalahkanku. Tak mau menyerah, Gosai mendongak, menatap tajam ke arah Suryong dengan sisa-sisa niat membunuhnya. Diam, aku akan membunuhmu, geramnya tertahan. Suryong menyarungkan kembali pedangnya, tampaknya kau sangat membenci kultus darah. Tapi aku bukan Blood Demon. Omong kosong. Kau mengetahui seni bela diri Heaven Divine Arts. Mana mungkin kau bukan Blood Demon? Seru Gosai tak percaya. Suryong kembali berusaha meyakinkan. Kalau aku sungguh Blood Demon, untuk apa aku berbohong dan membiarkanmu hidup? Kau ingin menertawakanku sampai akhir. Tiba-tiba sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Suryong yang mulai kesal berkata dengan nada dingin. Pikir dulu kalau bicara. Kau pikir aku segabut itu? Gosai yang terkena tamparan itu tampak sedikit tersadar. Dengan nada ragu, ia bertanya, kau sungguh bukan Blood Demon. Lantas bagaimana? Kau tahu seni bela diri Heaven Divine Arts? Ini cuma bela diri yang bisa dipelajari asal kau bisa menafsirkan bagian pencerahannya. Tentu saja aku tak bisa bilang bagaimana aku mempelajarinya. Tapi aku bisa katakan satu hal. Jelas Suryong dengan nada serius. Aku ini memiliki dendam kesumat pada kultus darah. Aku langsung membunuh mereka begitu bertemu. Dan aku berniat akan terus melakukan itu. Dan kelak akan kutemukan markasnya dan membakar habis mereka. Kau akan membakar habis kultus darah, ulang Gosai dengan nada tak percaya. Suryong menimpali. Jika aku seorang Blood Demon, apa aku akan mencoba meyakinkanmu? Yang ada, aku akan membunuhmu atau menangkap dan menyiksamu, termasuk para bajingan yang datang dari sana. Saat itu, dua sosok si badan besar dan si kurus datang tergesa-gesa untuk menyelamatkan Gosai.
Mereka tidak tahu apa-apa, jadi jangan bunuh mereka, pinta Gosai lemah. Kemudian Suryo mengucapkan sesuatu yang membuat mereka bertiga terkejut. Kalian akan membangun kembali lembah Durjana. Apa? Kau yang menghancurkan lembah Durjana, tapi kau ingin kami yang membangunnya lagi, protes si kurus tak terima. Kalian sudah mengusir para seniman bela diri yang kuat dan hebat kan? Bawa mereka kembali, lalu bangun ulang. Aku akan bantu dengan material dan uang yang dibutuhkan, jawab Suryon dengan nada memerintah. Lalu ia menambahkan satu syarat, Gosai harus menjadi pemimpin lembah Durjana. Sekali lagi, Gosai dibuat terkejut. Suryon melanjutkan, cepat atau lambat kultus darah akan mendominasi. Jejak mereka ditemukan di mana-mana dan aliansi Murim pun berhati-hati pada mereka. Cepat atau lambat, keseluruhan Murim akan berada di tengah-tengah perang. Kultus darah akan membuat seseorang seperti kalian menjadi bawahan dan aliansi Murim akan membunuh kalian sebelum kultus darah melakukan itu. Gosai menggertakkan giginya, ia takkan pernah bergabung dengan kultus darah. Akhirnya, setelah mempertimbangkan perkataan Suryong, Gosai dan kedua temannya setuju untuk bertarung bersama aliansi Murim dan menjadi pemimpin lembah Durjana yang baru. Suryong akhirnya menyusul rombongan murid dan kakeknya. Maaf, ucap Suryong sambil tersenyum canggung. Aku pergi ke kamar kecil, makanya agak lama. Nam Gongsu yang harus kembali ke akademi untuk mengajar berpamitan pada Mae Guryun dan langsung berangkat. Di dalam kereta, para murid tampak sedang bermeditasi untuk memulihkan energi mereka. Ak Yeon Ho yang melihat itu berkata pada Suryong, aku sudah menyuruh mereka istirahat karena terluka, tapi tidak ada yang menurut. Suryong menimpali dengan nada bijak, biarkan saja. Sepertinya mereka sadar betapa sakitnya menjadi lemah. Hari berlalu dan malam tiba. Mereka singgah di sebuah penginapan. Suryong menghampiri Yomin dan mengajaknya berbicara. Ia menjelaskan tentang energi yin yang ada di dalam tubuh Yomin. Meskipun Yomin sudah menyadari bahwa Puan Sihirlah yang memberikannya. Aku hanya ingin menyampaikan permintaan maafnya, lanjut Suryong. Ternyata selama ini, Yomin berusaha keras mencari uang untuk biaya obat yang ia minum untuk menekan energi yin di tubuhnya. Suryo menjelaskan bahwa meminum obat sekarang hanya akan menyakitinya. Kau harus belajar seni bela diri es dan mengendalikan energi yin di tubuhmu, tegas Suryong. Yomin yang terkejut mendengar ucapan gurunya menimpali dengan nada khawatir. Ibuku berkata, jika mempelajari seni es, dia akan mati muda seperti ibunya. Itulah yang terjadi jika salah mempelajarinya, sanggah Suryong. Ia kemudian menyentuh minuman di hadapannya dengan skill es. Membuat minuman dan gelasnya seketika membeku. Lagi-lagi, Yomin terkejut dengan apa yang ia saksikan. Jika mempelajarinya dengan caraku, itu akan baik-baik saja. Apalagi kalau itu kau. Mungkin kau akan cepat mempelajarinya. Hari ini adalah hari baik Suryong menemukan keturunan terakhir dari 4 master, pewaris seni es. Suryong menatap Yomin dengan keyakinan. Setengah bulan berlalu, perjalanan panjang membawa Suryong dan murid-muridnya tiba di depan gerbang Akademi Azure Dragon di Nanchang. Mae Guryun berpesan pada Suryong dengan wajah serius, akan ada dampak dari kejadian ini, ujarnya memperingatkan. Ucapan itu menambah beban pikiran Suryong, apakah mereka akan membuatku tak bisa mengajar lagi? Akan sulit untuk memenangkan bela diri surgawi jika itu terjadi. Suryong menghembuskan napas frustasinya. Namun, sesaat setelah melewati gerbang, mereka disambut dengan sorak-sorai sukacita. Sang pahlawan telah kembali ke Akademi Azure Dragon, seru seseorang dengan lantang. Generasi baru yang telah menghancurkan lembah Durjana, timpal yang lain. Beliau adalah Azure Dragon Harmony Amana dan para muridnya. Beberapa waktu kemudian, di kantor aliansi Murim, cabang Kangseo, Myung Il-ho menjelaskan pada Suryong dari mana rumor itu berasal. Itu disebarkan oleh Imperium Naga Emas. Mereka mengatakan Suryong memimpin siswa-siswi memasuki lembah Durjana, memenggal kepala Bloodhand dan menghukum bawahannya. Dan juga berita yang lebih detail dari sekte tak tersentuh, lanjut Il-ho. Mereka mengatakan bahwa ketua paksi Crimson Tiger sebenarnya adalah iblis cakar berambut putih. Dia bertarung denganmu dan menyandra Wijicheon lalu kabur. Itu agak melenceng dari cerita sebenarnya, komentar Suryong dengan alis terangkat. Suryong bergumam pelan, Imperium Naga Emas dan sekte tak tersentuh. Mereka menggiring opini publik dan sangat meyakinkan. Tak berhenti di situ, Il-ho menambahkan,
Nam Gongsu yang telah kembali duluan menambahkan bumbu ke rumornya. Dia secara terbuka mengumumkan dengan mempertaruhkan kehormatannya bahwa kau telah memenggal kepala Bloodhand. Mendengar itu, Suryong hanya tersenyum tipis. Ia kemudian bertanya, jadi orang-orang memanggilku Azure Dragon Harmony Amanah. Betul, kau suka? Tanya Ilho antusias. Boleh juga, jawab Suryong singkat. Syukurlah, seru Myung Ilho lega. Tapi ada apa dengan julukan orang mesum berwajah giok? Itu menyebar di dunia bawah, bisiknya pelan. Mendengar itu, wajah Suryong menggelap. Apa kau ingin mati di samping Wongkang? Ancamnya dengan nada rendah. Tidak, jawab Ilho ketakutan. Tiba-tiba Paman Gojuyol masuk sambil tertawa terbahak-bahak. Azure Dragon Harmony Amanah. Sungguh julukan yang gagah, serunya bangga. Ayahmu pasti akan sangat bangga padamu. Suryong dan Ilho berdiri dan memberi hormat pada Paman Gojuyol. Karena rasa senangnya, Paman Gojuyol terus memuji-muji Suryong, bahkan memeluk dan menciumnya. Mengetahui bahwa Suryong telah mengalahkan salah satu dari 10 angkara terbesar. Beberapa waktu berlalu dan mereka pun keluar dari kantor aliansi Murim. Suryong sudah merasa sangat lelah, namun ia masih harus menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Kepala Akademi. Setelah menghadiri pertemuan 5 perguruan besar, Kepala Akademi akhirnya kembali. Semuanya telah berkumpul di ruang rapat. Kepala Akademi Nogunsa membuka pertemuan dengan nada serius namun penuh pertimbangan. Baik Suryong, kata Kepala Akademi dengan tatapan lurus. Kau telah menunjukkan keberanian dan kekuatan yang patut diacungi jempol. Namun kau juga telah membahayakan nyawa murid-muridmu. Oleh karena itu, Akademi harus memberikan hukuman yang setimpal. Suryong tertunduk menerima keputusan itu tanpa bantahan. Saya siap menerima hukuman apapun yang diberikan, ucapnya dengan nada menyesal. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Kepala Akademi menjatuhkan hukuman. Hukumanmu adalah pemotongan gaji selama 3 bulan. Surya membungkuk sedikit, tanda menerima. Saya menerima hukuman ini dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa. Meskipun memberikan hukuman, Kepala Akademi kembali menyampaikan pujiannya. Tindakanmu tetaplah pantas dipuji karena telah meninggikan kehormatan Akademi. Dan sudah selayaknya para siswa yang terlibat juga mendapatkan pengakuan atas keberanian mereka. Aku akan memberikan mereka obat keajaiban arus utama. Mendengar itu, beberapa guru tampak terkejut, sementara mata Suryong berbinar penuh semangat. Bagus, gumamnya dalam hati. Itu akan jadi bantuan besar bagi posisi mereka saat ini. Hukumannya lebih ringan dan hadiahnya lebih besar dari dugaanku. Dengan demikian, rapat pun selesai. Setelah semua orang keluar, Suryong tinggal berdua dengan Kepala Akademi di ruangannya. Tanpa disadarinya, selama percakapan itu, Suryong mampu mengukur tingkat kemampuan Nogungsang. Sebuah indikasi bahwa kekuatannya kini hampir atau setara dengan Kepala Akademi. Kepala Akademi kemudian meminta Suryong untuk menceritakan kejadian sebenarnya di Lembah Durjana. Meskipun ia telah mendengar berbagai rumor yang beredar, Suryong pun menceritakan semuanya, mulai dari pertemuannya dengan Paksi Crimson Tiger, pertempuran sengit melawan Bloodhand, hingga berhasil mengalahkan Puan Sihir. Mendengar itu, Kepala Akademi sedikit terkejut karena Suryong mampu mengalahkan 3 tokoh penting di dunia Murim. Tentu saja, Suryong sengaja melewatkan kebenaran terkait kultus darah dan percakapannya dengan Puan Sihir mengenai seni bela diri es. Setelah mencapai hal sebesar itu, kau cukup tenang, komentar Kepala Akademi dengan nada kagum. Itu menunjukkan bahwa julukan Azure Dragon Harmony Amanah memang pantas menjadi milikmu. Saya tersanjung, balas Suryong singkat. Namun dalam hatinya ia bergumam, ini belum tentu hal yang baik. Kultus darah mungkin akan terus mengawasiku. Suryong kemudian meminta agar kejadian dengan Puan Sihir dirahasiakan, dengan alasan itu berkaitan dengan masalah pribadi seorang siswa. Kepala Akademi mengangguk setuju. Memperkecil pencapaian luar biasamu demi melindungi muridmu, baik Suryong. Aku memandangmu dengan sesi yang baru. Aku selalu mengira kalau perangaimu lebih buruk dibanding bakatmu. Suryong terkejut mendengar kejujuran Kepala Akademi. Kemudian Suryong memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan rincian perubahan persyaratan untuk Festival Akademi yang ia dengar sebelumnya di ruang rapat. Kepala Akademi menjelaskan dengan rinci. Pertama, evaluasi seni budaya, termasuk puisi dan kaligrafi. Nilainya wajib harus di atas KKM. Yang kedua, evaluasi pertemanan, sikap dalam belajar, aktivitas sekolah, ekstra, kulikuler, dan lain-lain akan dipertimbangkan dan diberi penilaian.
Itu penting untuk popularitas. Jika nilai di bawah KKM, maka murid tidak boleh berpartisipasi dalam festival. KKM yaitu kriteria ketuntasan. Mendengar itu, ekspresi wajah Suryong semakin tak karuan, bersamaan dengan keringat dingin yang mulai mengucur di pelipisnya. Celaka, habislah kita, gumamnya panik. Ekspresimu makin jelek, tegur kepala akademi sambil tersenyum tipis. Terlepas dari itu, persyaratan terakhir yaitu evaluasi diskusi. Ini terkait dengan pelajaran praktikum. Kau mendapat nilai berdasarkan kegiatan di luar perguruan. Murid-muridmu sudah mendapat nilai besar dari pengalaman mereka di Lembah Durjana. Lanjut kepala akademi. Mata Suryong berbinar mendengar itu. Lantas, apa artinya tidak perlu lulus ketiga-tiganya? Tanya Suryong penuh harap. Tidak, jawab kepala akademi tegas. Kau harus memenuhi semua persyaratannya dan itu berlaku bagi seluruh siswa-siswi di perguruan besar. Mendengar itu, harapan Suryong sekali lagi hancur berkeping-keping. Tapi, tidak mungkin para jenius di akademi lain adalah berandal seperti para jenius di sini, gumamnya putus asa. Akhirnya perbincangan mereka selesai dan Suryong pun pergi meninggalkan ruangan kepala akademi dengan pikiran kalut. Malam telah tiba, Suryong dan teman-temannya sedang minum-minum di sebuah kedai sederhana. Tampaknya Suryong sudah agak mabuk, tiba-tiba ia menggebrak meja dengan kasar. Habislah para anak nakal itu, teriaknya frustasi. Jae Galso yang duduk di depannya bertanya heran. Mereka buruk dalam pelajaran? Tidak, bukan begitu, balas Suryong dengan nada lesu. Waktu berlalu begitu cepat. Kini Suryong telah mengumpulkan murid-muridnya dan menjelaskan persyaratan agar bisa mengikuti kompetisi bela diri surgawi. Namun Haewon dan Sangwon tampak kebingungan. Sementara Sahyuk menggaruk-garuk wajahnya dengan ekspresi kosong. Tiba-tiba ujian seni budaya. Tanya Yomin dengan nada datar. Apa itu evaluasi pertemanan? Aku tak punya teman, sambung Wijicheon dengan wajah datar pula. Aku juga, timpal Sahyuk tanpa ekspresi. Guru, kurasa habislah kita, seru Sangwon dengan nada putus asa. Suryong kemudian membawakan mereka contoh soal ujian tahun lalu. Yomin melihat sekilas dan bergumam santai, Sangwon masih bisa lah. Mata Wijicheon hanya melotot kosong pada kertas di depannya. Entah apa yang sedang ia tulis, Haewon bercucuran keringat menggigit kuku jarinya dengan gugup. Dan Sahyuk entah bagaimana malah terlihat mengeluarkan air liur. Setelah selesai, Suryong mulai memeriksa jawaban murid-muridnya. Pertanyaannya sederhana, jadi seharusnya gampang, gumam Suryong. Namun, betapa terkejutnya dia ketika mendapati jawaban mereka adalah uang, keluarga, dan otot. Suryong meremas kertas-kertas jawaban itu dan melemparkannya ke udara dengan geram. Dasar tol! Teriaknya tak tahan lagi. Sahyuk, Wijicheon, dan Haewon langsung berlarian keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Suryong kemudian berkumpul lagi dengan teman-temannya sambil menceritakan kelakuan murid-muridnya yang membuatnya sangat frustasi. Hingga tanpa sadar ia menuangkan minuman hingga tumpah. Setidaknya Geo Sangwon dan Yomin lebih baik. Mereka pandai berhitung, cukup baik dalam belajar. Masalahnya adalah si jenius bela diri itu, gumam Suryong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Suryong kemudian bertanya pada teman-temannya dengan nada putus asa. Apa kalian tahu cara membersihkan otak Haewon Kang dan Sahyuk? Sahyuk bahkan tidak tahu siapa itu San Sanfeng. Ya ampun, ucap ketiganya serempak, terkejut tak percaya dengan tingkat ketidaktahuan murid-murid Suryong. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe, supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani pamit undur diri, salam kultus man.